Konstitusi Republik Indonesia menentukan bahwa yang namanya proses politik itu harus melalui proses politik yang disebut pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Gitu, Bung. Ya, jadi kalau disimpulkan artinya tetap saja ini proses politik ini ujungnya peran partai politik gitu. Tapi fenomena ini menurut Bung Dadi ya sah-sah saja dalam sebuah negara demokrasi kan? Oh, jangankan musrah, Bung. Namanya kita setelah era reformasi, setelah melalui fase Orde Baru di masa Orde Reformasi ini, dulu kita itu kebebasan berserikat dan berkumpul dibatasi atau dibelenggu kemerdekaan demokrasi kita. Sekarang ruang-ruang demokrasi itu terbuka lebar, ya kan? Orang bisa bicara bebas di media massa, bisa bicara di kemudian di tulisan di sosial media, bisa berkomentar-komentar politik secara bebas. Kemudian dia bisa menyelenggarakan berkumpul 2 atau 3 orang di dalam satu tempat Mengatasnamakan dan ya. membahas politik. Jadi saya pikir nggak ada bedanya apa yang dilakukan kawan-kawan menyelenggarakan musrah dengan orang bikin statement di media atau kemudian dia kumpul-kumpul di warung kopi bicara tentang menyikapi fenomena-fenomena politik di permukaan. Jadi kalau saya bilang apa yang dilakukan kawan-kawan itu bukan masalah. Cuman kan yang saya adalah garis bawahi adalah setelah mereka berkumpul atau menyelenggarakan sebuah musrah, itu mau dikemanain saluran politiknya. Apakah punya keinginan-keinginan pribadi tertentu yang ingin menjadi anggota legislatif dari salah satu parpol, atau kemudian tadi pimpinan-pimpinannya berkeinginan menjadi bupati atau gubernur atau apa gitu loh. Karena kalau kita tahu di masalah kementerian, orang untuk menjadi menteri kan cuma lewat jalur partai politik atau enggak jalur profesional, jalur teknokrat atau jalur profesional. Nggak ada yang disebut melalui proses jalur relawan. Kalau kemudian semua masyarakat menabrakkan diri dengan aturan yang ada, menabrakkan diri kan. Kita memilih jalur konstitusi melalui proses pemilu dan partai politik. Kawan-kawan kemudian menyelenggarakan aspirasi-aspirasi yang berbeda dengan konstitusi kita. Itu kan sama saja menabrak aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Atau nanti malah memberikan edukasi kepada publik agar untuk tidak lagi percaya kepada partai politik. Kan sama aja melanggar konstitusi kita kalau begitu. Gitu, Bung. Oke. Bung Bahar, bagaimana ada komentarnya sebelum kita tutup nih? Saya simpulkan kemudian kita tutup, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, menurut saya ya, keputusan mereka ini katakanlah yang diketuai oleh Pak Budi Ari ini mau mengadakan musrah, ya, mau menentukan pilihannya kan untuk diusung gitu kan. Nah, yang kemudian setelah mereka itu mendapat salah satu katakanlah itu kandidatnya akan dibawa ke Pak Jokowi kan. Jadi di situ kan istilahnya kan Pak Jokowi itu sebagai kader partai kata Bung Gunadi tadi kan. Jadi di partai PDIP sendiri kan ya kita sudah tahu dan tidak asing lagi kan sudah digadang-gadangkan digema-gemakan bahwa keputusan ada di tangan ketua umum. Kemudian PDIP ini suaranya di dalam Pilpres yang lalu itu sudah layak, sudah bisa untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tapi istilahnya tradisi PDIP sendiri yang terlihat dari selama ini, nah PDIP akan selalu berkoalisi dengan partai-partai lain. Nah, jadi di situ setelah berkoalisi kan istilahnya ada istilahnya kesepakatan antar partai koalisi untuk menentukan siapa yang akan diusung jadi capres maupun cawapres. Jadi di mana letaknya suara-suara yang dari mereka ini hasil musrah ini nanti kan? Nah, jangan-jangan ini sesuai dengan kata Bung Dadi tadi, jangan-jangan mereka punya tujuan tersendiri ya, mungkin mau mencalonkan diri tadi, itu kemungkinan besar begitu. Nah, jangan-jangan seperti itu memang kemungkinannya. Ada hidden agenda ya dari momentum ini ya.
Kira-kira ke situ Hmm. Bung ya. Nah, kalau Ya, menurut Bung Bahar ya kan tadi Bung Dadi sudah mengulas dari ya era reformasi di mana kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan bersuara itu benar-benar dibuka gitu. Menurut Bung Bahar sendiri fenomena seperti ini ada musra, gelaran musra ini sah-sah saja tidak? ya benar, Bung. Itu sangat 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 lumrah, Bung. Ya. Apalagi di Lumrah ya. zaman sekarang kita istilahnya bebas berbicara, Bung. Hmm. Bebas Ya, berbicara. Tapi kita harus harus tahu ya dengan konstitusi. Konstitusi istilahnya kan gimana cara berdemokrasi sudah tersusun di dalamnya kan. Jadi apa namanya konstitusi secara perwakilan, kemudian itu nanti akan ditentukan oleh partai-partai politik, ya berarti bukan oleh para relawan ataupun rakyat ya. Rakyat di situ haknya kan untuk memilih, Bu, untuk memilih setelah nanti istilahnya uh, sudah ditentukan capres dan cawapres oleh partai, Bu. oke. Jadi kalau saya simpulkan tadi antara Bung Bahar dan Bung Dadi tadi terkait agenda musra yang dilakukan oleh kawan-kawan Projo itu ini sah uh, sebagai ekspresi dari kemerdekaan berkumpul, berserikat, kemudian mereka mengeluarkan katakanlah rekomendasi ya dalam hal ini misalnya tadi ada agenda nasional, kemudian program-program yang terkait kemasyarakatan, terus kemudian yang paling penting adalah mengusung capres dan cawapres yang kemudian akan diserahkan kepada Pak Presiden Jokowi, tapi tetap bahwa Bung Bahar dan Bung Dadi tadi malah Bung Dadi mempertanyakan ini akan dibawa kemana gitu. Toh kalau dalam konstitusi tetap ranahnya ini adalah peran dari partai politik untuk menggodoknya. Kira-kira seperti itu. Ah, tadi juga saya simpulkan bahwa Bung Bahar dan Bung Dadi bahwa bisa jadi mungkin ada ah, kepentingan politik yang lain gitu. Tapi kalau bicara tentang siapa yang akan diusung ah, capres dan cawapres itu tetap haknya partai politik. Kira-kira seperti itu yang saya simpulkan ya. Atau ada Ya, kurang lagi dari Bung Dadi atau Bung Bahar ingin menambahkan? saya kira cukup, Bung. Saya kira cukup. Oke, kalau kalau begitu cukup